Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Belakangan ini bad news di kripto itu ada banyak banget ya. Dari yang market sideways, minim pergerakan, dan akhir pekan kemarin terjadi drop-dropnya Bitcoin ini sudah kita antisipasi sebelumnya. Saya ada sharing sama teman-teman di grup member, karena sebelumnya kita ada posisi long Bitcoin. Ngelihat keadaan marketnya kurang mendukung dan udah masuk weekend, saya sharing ke teman-teman member untuk waspada dan mengamankan posisi. Secara overall minggu lalu posisi profit, dan di minggu ini kita juga ada posisi. Tapi saya hanya sharing untuk teman-teman di grup member Cuan Kripto. Yang mau join member, nanti di akhir video dijelaskan caranya ya. Di update terakhirnya saya ada sharing entry masuk market. Dan untuk update sekarang, saya mau ngebahas dari segi kripto yang diguncang banget oleh bad news. Nanti kita akan ngecek datanya sekaligus sedikit technical analysisnya. Tapi sebelum itu, saya minta tolong untuk like dan subscribe ya. Itu gratis kok, cuma 2 detik. Supaya teman-teman gak ketinggalan infonya, dan juga saya doakan semoga trading atau investingnya berjalan lancar serta profit. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Pertama itu dari negatif news yang beredar cukup banyak di ranah kripto ini ya. Awalnya dari FTX nyamber ke crypto.com, dan ada FTX hacker yang ngedam 50.000 Ethereum serta Grayscale dan Genesis yang dimiliki oleh Digital Currency Group atau DCG diisukan bangkrut. Kalau teman-teman Google ngecek kripto, rata-rata itu beritanya mengandung food atau negatif banget. Ya ini wajar banget ya, karena media itu sifatnya mengamplify atau membesar-besarkan keadaan yang udah terjadi. Kita sebagai investor, trader, ataupun analis kan harus objektif saat masuk market ya. Dari semua berita buruk ini kita juga harus ngelihat data realnya, bukan hanya sekedar news. Pertama kita lihat dulu deh dari Grayscale yang menolak menunjukkan address dari Bitcoin reserve-nya. Teman-teman mungkin beberapa waktu lalu sering dengar yang namanya GBTC ya, dan sering banget ngedengar istilah Max Pain Price. Saya jelasin sedikit dulu nih. Jadi Genesis dan Grayscale yang dimiliki oleh Digital Currency Group atau disingkat menjadi DCG itu mentradingkan Bitcoin kepada institusi yang nggak mau langsung terjun ke spot marketnya Bitcoin. Alasannya itu ada banyak ya, entah karena alasan keamanan ataupun karena batasan dari institusi yang nggak bisa mentradingkan aset yang belum terregulasi. Jadi si Grayscale ini memfasilitasi institusi untuk bisa ikut mentradingkan Bitcoin, tapi hanya sebagai underlying aset. Lebih simpelnya teman-teman itu seperti trading futures ya. Itu kan teman-teman nggak langsung mentradingkan Bitcoin dengan margin. Beda sama spot market yang langsung exposure-nya ke Bitcoin. Kalau futures market kita harus deposit dulu, lalu depositnya kita pindahin tuh ke market futures. Nah, oleh pihak exchange, uang kita yang kita depositkan itu akan disimpan sebagai reserve atau sebagai bukti kita ada dana untuk trading futures dengan margin lebih besar. Yang jadi masalah di sini adalah Grayscale sebagai penyedia jasanya itu nggak mau menunjukkan reserve dana nasabahnya. Alasannya itu terkait dengan keamanan. Yang ditakutkan oleh investor atau nasabahnya adalah Grayscale ini nggak memiliki dana yang sesuai, seperti kasusnya FTX kemarin. Dana nasabah itu malah dipakai untuk diinvestasikan di tempat lain. Itu kan nggak boleh ya, karena jika sewaktu-waktu nasabahnya ingin tarik dana secara bersamaan dan dananya nggak ada, itu akan jadi masalah. Kita akan selidiki secara singkat nih ya, apakah si Grayscale ini memiliki cadangan Bitcoin yang didepositkan oleh nasabahnya. Untungnya ada seseorang di Twitter yang sudah menyelidiki hal ini, jadi kita bisa dengan mudah melihat hasilnya. Thanks to Ergo BTC ya, dia menyelidiki dari awal perpindahan custodial Grayscale. Jadi tuh dananya Grayscale ini disimpan oleh Coinbase Custody, dan dia berhasil menyelidiki perpindahan dananya. Grayscale itu mengklaim memiliki 633.000 Bitcoin, dan Ergo BTC menyelidiki awal perpindahannya itu memang benar. Ada perpindahan dana cukup besar dari custodial sebelumnya ke Coinbase. Hanya saja baru terlacak setengahnya. Jadi lebih kurang masih ada selisih kurang 315.000 Bitcoin. Ini jumlah yang sangat masif ya. Apakah dananya Grayscale itu beneran ada atau enggak? Seperti kasus FTX kemarin. Karena Grayscale menolak untuk menunjukkan proof of reserve-nya, institusi itu ramai-ramai menjual kontrak Bitcoin-nya yang membuat harga GBTC di Grayscale turun 42%.
dari harga Bitcoin sekarang. Ini menjadi harga diskon banget buat para institusi. Tapi karena institusi takut dananya nggak ada, kebanyakan dari mereka itu exit atau ngejual rugi ya. Beberapa investor lain itu justru gambling untuk beli lebih banyak GBTC. Kenapa saya katakan gambling? Karena kan kita nggak tahu nih. Walaupun kita dapat harga Bitcoin murah, tapi kalau Bitcoin yang nggak ada kan percuma ya. Kita hanya beli kertas kosong. Karena kliennya dari Grayscale maupun Genesis itu adalah institusi, jadi kita nggak ngelihat secara langsung dampak ke spot marketnya Bitcoin yang kita tradingkan ini. Yang jadi masalah adalah ketika Genesis, Grayscale, dan juga induk perusahaannya DCG itu bangkrut, bisa bikin market kripto hancur berantakan. Karena diketahui mereka itu memiliki 3,5% dari total sirkulasi Bitcoin. Saya bukannya barefoot karena jika suatu perusahaan bangkrut, asetnya itu harus dijual ke pasar untuk menutupi hutangnya. Jadi 3,5%-nya dari total supply Bitcoin sekarang itu yang 19 juta keping ini sekitaran 600.000 keping Bitcoin ya. Itu data yang kita tahu dari klaim Grayscale-nya sendiri memiliki 600.000 keping Bitcoin. Ada reporter yang meliput Genesis ini dan Genesis mengeluarkan statement berkata kita tidak merencanakan untuk mengajukan bangkrut dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan situasi sekarang tanpa harus mengajukan bangkrut. Kita sering banget kan dengar kata-kata tenang, dananya aman atau hal seperti itu, contohnya kayak di FTX kemarin, tapi ujung-ujungnya malah mengajukan bangkrut juga. Dan juga Genesis ini lagi struggling untuk menaikkan dana cadangan sebagai liquidity-nya dari yang tadinya 1 billion menjadi 500 million. Ini berpotensial menyebabkan bangkrut kata Bloomberg. Tapi kalau kita ngelihat ke market dari berita buruk Genesis, DCG, dan Grayscale maupun hacker FTX yang ngedam 50.000 Ethereum, sekarang marketnya malah ada sedikit rebound. Jadi berita-berita negatif itu kadang datangnya terlambat ya. Saat beritanya bagus banget, market malah ngedam, dan saat beritanya jelek banget, market sekarang malah mantul. Hal seperti itu yang sering saya bilang, subscriber lama mungkin tahu ya. Kita jangan terlalu percaya sama news, karena news itu memang sifatnya membesarkan berita yang udah ada. Jadi kita harus ngelihat secara datanya. Sekarang kita ke teknikal nih, apakah Bitcoin udah mulai kelihatan tanda-tanda bottom? Pertama itu Bitcoin sekarang ada pantulan dari area 16.000. 16.000 ini itu menjadi area support dan lumayan banyak titik temu support di harga 16.000 ini. Kalau teman-teman ngelihat secara Fibonacci di 16.000 itu ada golden zone 50% Fibonacci-nya. Di area tersebut juga menjadi lower high saat 2018. Di tahun 2020 pun kita ngelihat area 16.000 ini menjadi tempat pantulan. Kalau teman-teman munculkan Fibonacci extension ditarik dari manapun, area 16.000 itu terdapat titik temu banyak Fibonacci. Teman-teman ngitung dari swingnya di 16.000 itu ada banyak pertemuan 3 Fibonacci ini. Kalau kita ngelihat secara momentum indikator dari RSI, sekarang itu udah oversold, bahkan melebihi dari tahun 2020 ini. Mungkin di sini ada yang ngelihat juga mulai terbentuk bullish divergence, dan ini terbentuknya itu di weekly time frame. Artinya momentum buyer itu mulai menguat atau momentum seller udah mulai melemah. Tapi teman-teman harus ingat, namanya momentum indikator itu sifatnya lagging atau terlambat, jadi masih bisa terbentuk one last push lagi. Dan kalau kita ngelihat dari weekly time frame, support paling kuatnya itu ada di kisaran 11 ribuan, dari 11.200 sampai ke 11.700 atau 12.000 deh ya. Di situ terdapat banyak banget struktur market yang menahan Bitcoin, sekaligus ada Fibonacci 61,8% ya di kisaran 11.700. Jadi potensial area bottomnya itu ada dua nih. Saya nggak bisa bilang di mana area bottomnya, dan nggak ada satu orang pun yang tahu kapan suatu instrumen investasi akan bottom atau akan top. Nggak ada satu orang pun yang tahu ya, market itu terlalu random. Kalau dia tahu, dia akan jadi orang paling kaya di dunia. Logika simpelnya kan seperti itu ya. Dari weekly time frame, Bitcoin masih bisa selamat karena sebelumnya closing yang momentum seller besar ini itu malah menjadi doji candle. Bisa diartikan doji candle itu indecision, artinya seller mulai ragu, buyer juga ragu nih. Closing candle minggu ini bisa jadi penentu juga. Kita
ngelihat sekarang Bitcoin mulai ada pantulan. Ini merupakan awal tanda yang bagus kalau dari time frame lebih rendah, yaitu 4 jam. Dropnya Bitcoin ini kalau kita extend trendline yang udah di broken atau udah di breakout, itu masih bisa disebut sebagai meretest trendline ini, dan kita bisa anggap dropnya Bitcoin ini hanya sebagai fake out, apalagi terjadinya itu saat di weekend ya, yang rata-rata weekend itu volume transaksi relatif kecil karena market institusi itu player besarnya ada di weekdays. Saat masuk weekdays kita udah mulai ngeliat ada penguatan nih, bisa aja ini kita anggap sebagai triple bottomnya, dan closing nanti itu akan mengkonfirmasi. Jika closingnya di atas 16.700 itu akan membuat engulfing candle, dan itu merupakan tanda bagus sebagai konfirmasi lanjutan. Untuk short term kita masih bisa tuh ngelihat Bitcoin ngevisit ke 17.600 bahkan ke 18.000-an ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ingin update mendetail dan juga update terdepan, itu teman-teman bisa join ke grup ya. Di update terakhir ini saya ada sharing entry ke teman-teman di grup, dan di grup kita ngebahas ada banyak koin. Kita juga bisa ngobrol dan sharing di grup supaya nggak asal-asalan masuk ke market. Bagi teman-teman di sini yang berminat gabung ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.